Hari ke-14 lawatan ke timur Nusa Tenggara. Kami sekarang berada di lokasi wisata Batu Cermin yang hanya berjarak 10 km dari Labuan Bajo. Masih dikerjain, nggak boleh masuk. Oh, tutup berarti. Sudah lah ya, kita langsung ke Wairebo. Sampai di penginapan, kami baru sadar kalau punya masalah. Uang tunai yang kami bawa terbatas. Tidak cukup untuk tambahan biaya yang tidak kami duga sebelumnya, seperti biaya jasa dan biaya ojek porter, uang seserahan adat, dan biaya penginapan yang dihitung per orang alih-alih per kamar. Padahal di sini tidak ada ATM ataupun sinyal internet untuk akses mobile banking. Ada sih sinyal, tapi harus nyari ke atas bukit sana atau sekalian turun ke bawah ke daerah dekat pantai. Gimana nih? Pemilik Wairebo Lodge ini, Pak Martin, menyarankan agar biaya penginapannya ditransfer nanti saja. Saat kami sudah pulang dari Wairebo dan sudah mendapatkan sinyal lagi. Pagi, sekarang jam 5.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah sarapan nanti, kami akan lanjut trekking ke desa wisata Wairebo. Listriknya putus apa ya? Lampunya mati nih. Screennya udah habis. Aman ya nih? Kepanasan mesin. Atau apa? Kan ini nggak pernah kita pakai ya? Kita pakai sekali doang toh pas di Bali itu. Hai ya, pakai drama saking putus lagi pas masak nasi.
Ya sudah, masaknya pakai cara konvensional aja lah. Listriknya mati. Ini kita pindah ke sini. Untung ada kompor gas. Kita kukus. Selesai sarapan, kami bergegas check out dan meluncur menuju ke SDK Dinge yang merupakan landmark terdekat dengan desa Warebo. Jaraknya sih nggak terlalu jauh ya, hanya sekitar 6 km lagi. Desa Dinge merupakan titik terakhir perjalanan kita memakai mobil. Setelahnya, kita bisa lanjut memakai ojek untuk mencapai pos pertama trekking menuju desa Warebo. Mana jalannya nih? Boleh jalannya? Belok kiri. Di atas jam 7. Paling istirahat 1 jam setelah makan baru turun. Jam 8 gitu nanti kita standby di atasnya jam 9 jam 10. Untuk menghindari kecemburuan sosial, di sini sudah dibuat pembagian pemanfaatan ekonomi yang jelas atas keberadaan desa wisata Warebo. Warga asli Dinge mendapat manfaat jasa ojek yang mereka operasikan, sedang warga Dinge keturunan Warebo berhak menjadi porter atau guide. Warga Warebo yang tinggal di desa wisata Warebo tentu saja mendapatkan manfaat ekonomi terbesar dari kegiatan wisata yang mereka kelola di desa wisata tersebut. Sudah dapat? Sudah. Woi. Jarak dari pos pertama trekking sampai ke desa wisata Warebo sebenarnya hanya 5 km saja. 2 km pertama kita akan menemui medan yang menanjak terus dan terjal. Ini medan yang paling berat. Lumayan menguras fisik dan mental bagi kami yang tidak biasa jalan. 2 km selanjutnya medan berubah menjadi naik turun dan berliku-liku. Lalu 1 km terakhir barulah kita temui jalan setapak dengan kontur datar. Ya, berapa kilo lagi ya? Jauh mah. 1 kilo belum dapat nak. Ya Pak, selamat pagi. Kemarin dari Bajo, asalnya dari Jakarta. Mau kemana ini? Mau ke kampung Bapak. Masih jauh nih. Masih jauh ya Pak? 4 kilometer lagi. Oke, pelan-pelan aja lah. Mari silakan Pak. Kayu manis. Mereka bawa kayu manis. Oh, Kayunya, kulitnya. kulit kayu manis. Dijual kemana Pak kalau ini? Dijual ke orang yang belinya. Enggak ke desa Dinge, desa bawah. Sampai di bawah. Oh, pengepulnya ada di bawah. Oh. Besok. Oh. Ada yang ambilnya. Oh, ada hari-harinya gitu ya? Dia ambilin. Setiap hari Minggu. Kalau stok sudah banyak tinggal calling saja. Oh. Kalau sudah banyak sampai 200 kilo ya calling saja. Oh. Datang ambil sudah bawa uang. Kalau segini berapa, Pak? Berapa kilo nih? Itu 32. Oh. Bapak ini bawa berapa kilo ini? Kan 20. Oh. 32 tuh mahal atau murah tuh Pak? Turun atau naik kalau sekarang? Mau bilang murah, mau bilang mahal ya. Gitu aja Bil ya? Mahal lah. Stabil. Mahal ya? Lagi bagus harga. Oh, lagi bagus harga. Lagi bagus. Oh. Bilang apa? Ini mau katanya itu mau transfer ke Lampung. Oh. Karena Iya. bos itu dari Lampung. Di Renak ke sana. Karena Kang Nambur lewat kita. Sudah? Udah. SMA. Oh, baru SD. SD. Enak gak? Enak gak ya? Sejuk bang? Segar. Mau, aku mau. Gini ya. Ayo coba aku deh. Cobain. Enak kan? Sejuk. RS. Tambahin. Tambahin? Emang habis?
Setelah trekking sekitar 2 km, kita akan menemukan pagar besi ini. Ini penanda bagi titik terakhir rute menanjak. Setelah ini, tanjakan tidak akan terlalu terjal lagi seperti di bawah tadi. Jalan setapak berubah jadi berliku-liku dengan sedikit tanjakan dan turunan. Kenapa nggak bawa kita? Panas banget ya? Gerah banget, jadi pengen rebahan gitu di bawah pohon sambil kipas-kipas dan minum air dingin. Tapi apa daya, perjalanan masih panjang. Kaki harus dipaksa melangkah lagi. Ini susah ngambilnya. Ada lagi depan katanya. Terus aja dah. Wah, itu. Setelah jalan menembus kebun kopi warga, sampailah kami di gazebo tempat istirahat sementara yang menjadi gerbang desa Wairebo. Di situasi normal, tamu yang datang harus memukul kentongan yang ada di gazebo ini sebelum memasuki desa. Namun, di situasi pandemi seperti sekarang, kentongan ini tidak difungsikan lagi, karena sebenarnya status desa Wairebo sekarang ini masih tutup. Meskipun demikian, kalaupun ada tamu yang datang, sebagaimana jamaknya sopan santun ketimuran, warga desa tetap menerima tamu dengan ramah. Sesampainya di desa Wairebo, Pak Ari mengantar kami ke rumah gendang terlebih dahulu. Di sini, kami disambut dengan upacara Wailu, ritual kuno yang dipimpin oleh tetua adat agar para leluhur melindungi para tamu selama tinggal di desa Wairebo sampai nanti mereka pulang ke rumah masing-masing. Pak Martin. Oh, Pak Martin. Kalau Pak Martin kan dia asli sini juga, tapi dia ada pekerjaan di bawah. Setelah trekking hampir 4 jam, bisa makan siang di rumah tradisional Wairebo dalam suasana santai dan penuh keramah-tamahan seperti ini, bisa membuat acara makan siang terasa lebih nikmat. Makan. Terima kasih. Satu aja. Satu full. Oh, oke. Lagi. Udah, banyak-banyak nih. Satu sendok full. Terima kasih ya, Nak. Mau cobain? Setelah selesai makan siang, suara anak-anak Wairebo yang sedang bermain bola di luar sana menarik perhatian saya. Saya pun mengajak bocil keluar rumah. Aduh, maaf ya dulu. Hari ini hanya terlihat sedikit penduduk desa dan beberapa anak kecil di sini.
Sebagian besar penduduk Wairebo masih berada di desa kembaran mereka, Kampung Kombo, untuk merayakan Natal. Ya, tidak semua warga Wairebo tinggal di Baruniang. Beberapa memilih tinggal di Kampung Kombo agar lebih dekat dengan akses publik seperti sekolah, klinik, dan tempat ibadah. Biasanya pada hari Minggu, warga Wairebo yang tinggal di Baruniang akan turun ke bawah sambil membawa hasil bumi. Lalu hari Senin paginya, mereka kembali ke atas sambil membawa kebutuhan pokok. Anak-anak Wairebo usia sekolah baru pulang ke Baruniang saat akhir pekan dan saat hari libur sekolah. Di desa Wairebo ini, waktu terasa melambat. Ritme ketergesa-gesaan seolah memudar, dan kita dilingkupi oleh aura sejuk pegunungan yang menenangkan. Di desa yang terletak di ketinggian 1200 mdpl ini, terdapat 7 rumah tradisional berbentuk kerucut yang disebut dengan Baruniang atau rumah bundar. Rumah-rumah ini dibangun mengelilingi compang, semacam altar batu dari tumpukan batu kuno yang dikeramatkan oleh warga setempat dan menjadi pusat spiritual bagi masyarakat Wairebo. Secara rutin, persembahan kepada Tuhan dan leluhur dilakukan di compang ini untuk menjaga keberlangsungan dan keamanan desa. Tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya desa Wairebo. Namun, berdasarkan cerita warga setempat, nenek moyang masyarakat Wairebo ini, Empu Maro, diyakini berasal dari Ranah Minang yang merantau sampai ke Pulau Flores ini 19 generasi yang lalu. Kalau dihitung satu generasi kira-kira 60 tahun, maka masyarakat Wairebo diperkirakan sudah tinggal di daerah ini selama kurang lebih 1080 tahun. Seperti halnya penataan ruang luar yang memakai pola lingkaran terpusat, rumah tradisional Wairebo pun mengadopsi pola lingkaran terpusat ini dengan tiang bongkok yang berada di tengah rumah sebagai bagian yang paling disakralkan. Rumah tradisional Wairebo pada dasarnya merupakan rumah panggung berbentuk kerucut yang mempunyai 5 lantai dan disangga oleh 9 tiang. Denah dasarnya merupakan lingkaran dengan diameter 14 meter untuk Baruniang Gendang yang diisi oleh 8 keluarga dan diameter 11 meter untuk Baruniang yang lain yang masing-masing diisi oleh 6 keluarga. 5 lantai dalam Baruniang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lantai pertama merupakan pusat aktivitas penghuni rumah dengan pembagian zonasi private yang disebut nolang dan area publik yang disebut lutur. Sedangkan lantai-lantai yang lain berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang, hasil panen, penyimpanan benih tanaman, cadangan makanan, dan tempat persembahan pada leluhur. Masing-masing lantai tersebut dihubungkan oleh satu titian tangga yang terbuat dari sebatang bambu besar yang dilekatkan pada tiang rumah. Dharma. Oh, Jurusan apa, Mbak? Sadar. Mbak
Terus kayak adventure gitu, jadi ngeliatin sungai gitu kan. Ada sungai, seru itu, mata air. Pagi hari setelah sarapan dan pos mengambil dokumentasi, kami pun mulai melangkahkan kaki meninggalkan Wairebo, desa tradisional dengan 7 rumah baruniang yang berhasil menarik perhatian masyarakat internasional dan mendapat penghargaan UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation di tahun 2012. Satu penghargaan yang diberikan UNESCO pada upaya pelestarian warisan budaya berupa bangunan yang berumur lebih dari 50 tahun di kawasan Asia Pasifik. Kalau saat naik kemarin perjalanan terasa berat karena medan yang terjal plus harus menjaga mental bocil agar tetap mau jalan. Ya, walau dengan sisa-sisa tenaga ya yang bisa terkumpul karena sebelum hiking ke Wairebo ini kami ikut juga paket wisata one day trip Bajo yang cukup menguras energi. Tapi ya alhamdulillahnya di perjalanan turun ini segala sesuatunya terasa lebih lancar karena kontur medan jalan yang memang relatif menurun dan yang terutama mood bocil sudah balik 100% bahagia. Udah lama nak nunggu ibu? Lama ya? Beberapa kali malah bocil jalan jauh di depan duluan meninggalkan kami. Ya mau gimana lagi, umur memang gak bohong ya. Capek? Air. Saat perjalanan turun, kami bertemu kembali dengan penduduk Wairebo yang hendak pulang ke Baruniang. Permisi. Kali ini kami berpapasan dengan anak-anak Wairebo. 8 kilo, Oh, jam 42 menit. oke, nice. 2 jam tepat. Iya. Malu sama abangnya ya? Iya, enggak sih, cuman kayak terpaksa aja harus ikut. Takut ayah ibunya hilang ya? Enggak. Ini apa? Ini kecamatannya apa? Ini kecamatan Saternas. Oh, bukan sih. Ini juga dari itu dari kita situ udah lama lihat. Desanya Lembah. Kota Denge itu Itu nama kampung. itu sudah setahun itu udah ulang tahun itu nggak ada tuh pemerintah tuh ke situ tuh. Ulang tahun setahun itu meletus. nggak ada. Dia kritik pemerintah. Sampai ulang tahun itu Gunung Meletus itu nggak ada. Tarisinya saja di atas pohon. Kalau teman-teman ke Wairebo ini naik motor, teman-teman bisa langsung parkir inap di pos 1 ini. Tapi kalau naik mobil, parkir inapnya tetap harus di Desa Dingi. Lalu lanjut naik ojek untuk sampai ke pos 1 ini. Kalau teman-teman sedang berada di daerah Bajo, sempatkan untuk mengunjungi desa wisata Wairebo ini ya, karena sebenarnya lokasinya nggak terlalu jauh dari Labuan Bajo. Dalam perjalanan pulang, kami mampir dulu ke toko kelontong di Desa Dingi. Kata Pak Ari, kami bisa menarik uang di toko ini melalui mesin EDC. Kok nanyain PIN? Mau ngambil uang. Terus? Jadi kayaknya debit mesin EDC gitu. Oh, terus? Ya digesek di atas gitu Pak yang ada sinyal. Terus dia minta PINmu? Ya iyalah kan. Gak apa-apa tuh. Atau aku yang ke situ gitu.
Terus? Hah? Gak masalah? Ya nggak apa-apa, nanti kita sampai di sana ganti pin. Terus katanya tadi nggak tahu, rekening tidak ditemukan katanya. Rekeningnya siapa? Nggak tahu, tadi dia bilang data tidak ditemukan katanya. Masya Allah, lah terus gimana? Terus aku bilang BRI itu, aku nanya DC apa, DC BRI. Terus saya punya BRI nih. Oh ya udah BRI aja Pak. Nanti nggak usah transfer, nanti cari tunai gitu. Belum coba juga. Ya belum tahu, udah dicoba. Astaga. Is it okay? Gak apa-apa ya? Ya dia langsung ngetipin. Ya wis. Seusai transaksi, kami pun melanjutkan perjalanan ke Ruteng. Rencananya malam ini kami akan menginap di Ruteng sebelum lanjut jalan ke Ende. Makasih ya Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Itu benar-benar berdasarkan kepercayaan aja gitu ya. Terus. Ayo Pak, makasih banyak Pak. Ya offline. Tapi mending ini udah muncul kita di mananya. Nah, pas di atas kan nggak ada. Lupa aku bang. Yang punyanya Pak Martin? Nanti transfer. Oh ya, atau bebas sekarang deh, lewat Orang aja lewat kan? Ini aja. Kenapa? Udah. Ini belok nih ya? Gimana? Gimana? Lihatin terus. Terus bisa terus bang. Awas. Kiri aman. Terus bang. Dadah.